Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sahalatua Situmorang. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum, program pasca sarjana Universitas Riau Kepulauan Batam. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Oke, bagaimana pemaparannya? Langsung saja kita saksikan yang berikut ini. Kita mulai saja pembahasan terkait dengan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum di Indonesia. Oke, kita mulai dari pengertian perkawinan. Peraturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang perkawinan. Di sana perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri. Sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan itu sendiri. Aspek religius meliputi ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Oke, next. Dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu penetapan raja tanggal 29 Desember 1896 atau STB 1898 nomor 158 yang dikenal dengan peraturan tentang perkawinan campuran atau Regeling of the Gemengde Walidsken yang kemudian disebut dengan GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, kantor catatan sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu, terutama setelah tahun 83, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sangat sulit dalam pelaksanaannya. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, di lapangan seringkali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam dengan berdasarkan agama Islam. Orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik dengan berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya. Sehingga perkawinan dua orang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan. Nah, di Indonesia sendiri, larangan perkawinan beda agama itu sangat banyak ditemukan. Nah, salah satunya dalam kompilasi hukum Islam, pasal 40 dan 44 melarang pernikahan antara muslim dengan non-muslim. Hal itu juga dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 strip Munas 7 strip MUI strip 8 strip 2005 yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi, Undang-Undang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Nah, kalau ada dua calon mempelai yang berbeda agama, otomatis perkawinannya sudah berbeda ya. Nah, terus ada lagi kebijakan Mahkamah Agung pada tahun 2023. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang melarang hakim pengadilan mencatatkan perkawinan beda agama. Yang nyatanya kebijakan ini dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Sebelumnya, padahal beberapa pengadilan negeri sudah pernah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama mengacu pada pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan.
Namun, kebijakan ini baru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Nah, tentang perkawinan beda agama tadi, ada juga teori-teori hukum yang mendukungnya, yaitu teori pluralisme hukum. Nah, teori ini mengakui bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Terus ada lagi yang teori hak asasi manusia. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk menikah atau kawin dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi, seperti yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights atau biasanya disingkat dengan DUHAM ya, pasal 19. Kalau di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 kalau nggak salah. Terus ada lagi teori kontrak sosial. Teori yang dikembangkan filsuf oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau mengatakan bahwa hukum adalah hasil dari kesepakatan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Nah, ada lagi Sucipto Raharjo dengan teori hukum progresifnya menyatakan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan sekedar mengikuti teks undang-undang. Saya selaku pemateri sangat sepakat dengan teori hukum progresif dari Sucipto Raharjo ya. Nah, ini ada beberapa statistik, saya tidak tahu benar tidaknya, tapi saya mengambil berdasarkan data dari Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP sejak tahun 2005 hingga awal Maret 2022 tercatat sekitar 1.425 pasangan beda agama yang telah menikah di Indonesia. Saya tidak tahu sumbernya, mereka memperoleh data bagaimana, tapi inilah data. Ternyata lumayan banyak juga pasangan yang beda agama yang menikah. Terus selanjutnya ada kasus perkawinan beda agama. Saya ngambil dari public figure. Di sini ada Deva Mahendra dan Mika Tambayong. Terus ada Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, Nana Mirdad dan Andre White, Jonathan Frigi, Dena Depanka, Karaibet Pramudianto dan Yen Lydia, Yunisara dan Andrisian dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak. Jadi saya ambil yang ini aja. Nah, ternyata dampak perkawinan beda agama itu ada sangat banyak sekali ya. Yang pertama, menghadapi konflik. Pasangan beda agama seringkali menghadapi konflik mengenai keyakinan dan praktik agama. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu juga terjadinya stres dan kecemasan. Pasangan dan anak-anak dari perkawinan beda agama mungkin merasa stres dan cemas karena perbedaan keyakinan agama. Selanjutnya ada pemaksaan pindah agama. Ada kasus di mana salah satu pasangan dipaksa untuk mengubah agamanya yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional. Itulah beberapa dampak buruk dari perkawinan beda agama. Nah, saya rasa karena waktunya terbatas, saya sampai di sini dulu materi kita tentang perkawinan beda agama. Lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita yang menonton dan membacanya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.